Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana. Ya, tetap dalam kerangka besar karena ini bulan Agustus. Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan, ya, ada tugas yang Tuhan berikan kepada saya, tapi saya belum tahu. Dan malam ini saya akan kupas tugas apa, saudara-saudara. Ya, setelah saya mengalami begitu, dan saya anggap itu rancangan rencana Tuhan. Ya, firman yang disampaikan ada tugas. Dan malam ini saudara, tanggal 19 tetap kerangka besar, 17 tahun ADM, semua karena kemurahannya. Dan tentu ada subtemanya saudara-saudara. Dan malam ini apa subtema itu? Dan tugas apa saudara-saudara? Ya, ketika saya dipanggil bulan Agustus itu, bertemu dengan beliau, pendeta, ya, Indrawan Elias, saat itu gembala jemaat Gereja Salma Cipring-Gading, sekarang gembala senior. Saudara-saudara, saya berbincang-bincang cukup banyak, dan saya diberi tugas, saudara. Apa? Deliverance Ministry. Apa itu, saudara? Deliverance Ministry itu bahasa Inggris, saudara, ya. Bahasa Indonesianya kan pelayanan kelepasan. Nah, mari saudara, kelepasan dari apa? Tidak mudah saudara ini bagi saya belum pernah. Tetapi coba kita lihat. Jadi tema saya, saudara, subtema adalah Deliverance Ministry, ya. Deliverance Ministry itu tema, subtema saya. Kita lihat saudara-saudara. Kita lihat di dalam surat Kolose, ya, surat Kolose, saudara-saudara. Anda dapat melihat juga di sana surat Kolose pasal 1, saudara, ya, ayat 13. Demikian saudara-saudara. Kolose 1 ayat Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara-saudara, Deliverance Ministry ini ada hubungannya dengan kuasa kegelapan, saudara. Melepaskan itu, ya. Kalau kita melihat dari kuasa gelap, apa saja, saudara? Banyak sekali, saudara. Tapi saya ingin menyampaikan kepada saudara yang terdapat di dalam Ulangan, ya. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 10, ya. Ayat 10. Saya mau baca pasal 18 ayat 10, 11 dan 12 mungkin, ya. Coba kita baca dulu ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkannya anaknya laki-laki, ya, atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ini saudara-saudara, ya. Terus ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, penelaah, seorang penyihir, ayat 11, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Wah, ini tidak diinginkan Tuhan, saudara. Kalau ini Deliverance Ministry, saudara, pelayanan kelepasan. Ini yang saya baca ini masuk dalam praktek okultisme. Saya pernah khotbah, saudara-saudara. Ya, saya tidak akan khotbah, tapi saya mau menyampaikan deliverance ini bagaimana, saudara. Saya yang belum bisa, ya. Akhirnya, saudara, dengan macam petunjuk dari Bapak Gembala ini, saya terima. Dan saya bingung, saudara-saudara. Mulai dari mana? Ya, saya berusaha, saya mohon.
Sebab sejak itu, saudara, sejak perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus Kristus, yang hari Rabu sudah saya sampaikan, kalau lebih jelas ada bukunya itu, saudara ya. Bukunya akan seperti ini. Saya ulangi lagi, judulnya adalah Healing and Deliverance Ministry. Ya, oleh saya, saudara-saudara. Di sini ada. Dan saudara-saudara, itu tanggal 24 Agustus, saudara. Saya mulai, ya, tahun 2003. Dan saya mulai dari 7 orang. Deliverance Ministry. Luar biasa, saudara-saudara. Tuhan membawa saya, dan saat saya mulai tidak mampu, saya mulai berseru kepada Dia. Saya bicara dengan Roh Kudus. Ya, saya sudah dapat oleh kasih kemurahan Tuhan boleh berdialog, bercengkrama, ya, dengan Roh Kudus. Saya tanya, saya tidak bisa loh ini. Saya bilang begitu. Saya tidak mampu. Apa jawaban Roh Kudus? Aku yang akan mengajarimu. Bagaimana? Pas saya sekolah lagi enggak? Langsung nanti aku beri petunjuk kepada kamu. Ini, saudara-saudara. Tidak ada teori waktu itu, saudara. Saya di TOP tidak belajar ini. Ya, teologianya saja, saudara. Sedikit itu tidak banyak. Ini, saudara-saudara. Tapi luar biasa Roh Kudus mengajari saya. Makanya sahabat Dia Maha Guru saya. Roh Kudus yang mengajari saya tentang pelayanan ini. Pertama kali Deliverance Ministry, pelayanan kelepasan. Hanya 7 saudara-saudara, 7 orang. Sudah sepuh-sepuh semua seperti saya, sudah usia lah semua. Dan dari 7 itu 6 sudah dipanggil Tuhan. Tinggal seorang ibu dan saya. Dan perkembangan waktu dengan pengajaran daripada Roh Kudus itu mulai berkembang, saudara. Dan saudara tahu, ada satu ujian, saudara. Pengajaran dari Roh Kudus. Saya dibawa oleh teman saya kepada seorang yang bertahun-tahun mengalami koma. Hidup dari sonde. Ya. Hidup dari sonde. Kasihan, saudara. Bertahun-tahun. Lama sekali. Kenapa? Ya sudah didoakan, bermacam-macam dia cerita keluarganya. Saya tidak kenal dia. Saya dibawa teman saya, saudara. Dan memang, saudara-saudara. Dan di situ Roh Kudus memberi petunjuk kepada saya. Mengajarkan, memberi hikmat. Nasihat, sang parakletos ini. Kenapa dia? Ada roh lain, saudara. Ada akibat dari mantra-mantra. Ya, bisa saja susuk, saudara. Susu bukan saja hanya yang dimasukkan saja sekarang, saudara, diminum. Yang ada mantranya itu menjadi susu. Itu bahaya, saudara. Dapat seperti ini. Dan itu terjadi. Coba, saudara. Siapa yang tahu? Kalau tidak Roh Kudus yang memberitahu ke saya. Saya tidak tahu, saudara. Saya tidak kenal dia sebelumnya. Tapi Roh Kudus saya diberitahu. Dan saudara, saya minta izin pada mereka. Saya mau melepaskan itu. Roh lain susuk atau apa. Keluar dari dia. Betul, saudara-saudara. Tapi saya beritahu. Ada risiko yang. Ya. Dan itu sudah. Tidak akan saya sampaikan lebih jauh, saudara. Tapi puji Tuhan. Saya dibebaskan. Dari ikatan. Kuasa gelap. Karena itu masuk dalam okkultisme. Hati-hati, saudara. Ya, mari. Itu, saudara-saudara, puji Tuhan. Roh Kudus mengajar saya banyak. Dan makin berkembang, saudara-saudara tahu sendiri. Berapa banyak yang datang. Ya, saudara-saudara. Dan itu dibuktikan di buku ini. Deliverance Ministry. 5 tahun. Apa kata mereka? Ini, saudara-saudara. Ini ada buku kesaksiannya. Ditulis di sini orang-orang yang menikmati pelayanan Deliverance Ministry. Gak sampai di situ, saudara. Setelah 5 tahun, saudara. Ada tambahan lagi tugas, saudara-saudara. Ya. Saya di SMS oleh Bapak Gembala. Ya. Tidak saya sampaikan. Tapi besok Rabu, saudara. Pada saat 17 tahun. Kita online YouTube dirayakan seperti itu. Spesial. Saudara akan saya sampaikan
mengenai ini. Dan saya, puji Tuhan, deliverance ministry saya lampaui. Dan begitu banyak pengalaman bersama Roh Kudus. Saya dimampukan oleh Dia. Ini bukan karena saya mampu, karena saya tidak mampu, dimampukan Dia. Karena Dialah yang memberi kemurahannya kepada saya untuk saya berbuat sesuatu bagi umat Tuhan. Kalau mereka yang terikat dari kuasa-kuasa okultisme dilepaskan. Ini saudara-saudara dan saudara-saudara, mari siapa yang saat ini koma, mungkin ada ikatan, atau ikatan apa saja saudara-saudara yang mungkin tidak koma. Saudara merasakan pernah, tadi sudah saya sampaikan, ya, ada mantra, ada pesugihan, ya, roh-roh pesugihan, mantra penyihir, ya, penelaah, ramal, dan lain sebagainya. Orang-orang yang suka memanggil arwah-arwah dan macam-macam tadi saudara di Ulangan 18, saudara baca Ulangan 18 pasal 10 sampai yang ke-12. Itu saudara-saudara, ya, mari yang merasa terikat, pakai minyak apa saja. Saya mau doa. Mari, apa yang di surga, kuduskanlah minyak ini Tuhan. Demikian juga umat-Mu Tuhan yang menggunakan minyak yang belum dikuduskan sekarang, dalam nama Tuhan Yesus dikuduskan, dan kuasa-Mu bekerja Roh Kudus. Mari saudara-saudara, ya, kita dipagari oleh kuasa Tuhan. Ya, saudara-saudara, siapa yang di sana yang koma-koma, ya, saya mau lepaskan ikatan-ikatan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala ikatan roh-roh lain, ikatan dari okultisme, dari tempat ini, saya patahkan kekuatan dan kuperintahkan keluar daripadamu. Lepas, bebas engkau. Dan engkau yang terikat, jiwa rohmu, tubuhmu, oleh tabiat-tabiat daging juga. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan keluar, dibebaskan engkau. Bahkan jiwa, roh, dan tubuhmu mendapatkan sentosa daripada roh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kemuliaan bagaimana namamu. Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan memulihkan rumah tangga mereka. Tuhan memulihkan ekonomi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa bekerja. Haleluya. Mari kita nyanyikan saudara, sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Ya shalom soteria. Sampai berjumpa kembali saudara dalam Rabu yang akan datang, hari ulang tahun HDM yang ke-17. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.